Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang kepemimpinan efektif yang beranggotakan Hendy Trianggoro, Yogi Slamet, dan saya sendiri Bagas Kautsar Azizal Putra. Ciri pemimpin efektif. Yang satu, visioner. Menganalisis hal yang sudah berlalu atau evaluasi dan memprediksi masa depan. Contohnya, manajer pemasaran memperoleh data dari definisinya bahwa volume penjualan terjadi penurunan selama 3 bulan. Maka sebagainya leader visioner melakukan evaluasi dan memprediksi, mempelajari kebutuhan konsumen, melakukan promo menarik, dan memantau inovasi dari kompetitor. Yang kedua, menjadi model bagian orang lain, memberi teladan bagi orang lain atau anggota. Sebagai memberikan contoh baik, leader melakukan improvisasi skill dan jiwa kepemimpinan untuk dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan dan perkataan yang sesuai untuk membangun kepercayaan bagi tim. Contohnya ketua himpunan prodi mengarahkan anggota untuk tidak datang telat saat rapat, maka sebagai ketua juga harus datang tepat waktu supaya dicontoh oleh anggotanya. Yang ketiga, berintegritas, memiliki nilai-nilai baik dalam kepemimpinan dalam membedakan antara hal yang benar dan salah, dan menunjukkan perilaku baik dalam sehari-hari. Contohnya seorang leader mampu modifikasi seorang leader mampu modifikasi bahwa yaitu karyawan A menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan leader. Lalu diberikan reward sementara karyawan B melakukan kesalahan dan melaksanakan tugas, maka akan diberikan punishment. Yang keempat, berkomunikasi efektif. Menyampaikan informasi dengan ringkas, padat, dan jelas kepada anggota. Tidak hanya itu, seorang leader juga mampu dan menerima gagasan baru dari timnya. Contohnya pada saat diskusi, leader mampu memberi informasi secara efektif dan dapat dipahami anggota. Dan jika anggota memberi saran, maka leader harus mempertimbangkan saran tersebut. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari Yogi Slamet. Yang kelima, memberdayakan orang lain. Leader yang efektif akan membimbing dan melatih anggotanya supaya dapat memaksimalkan kemampuan timnya. Contoh, pemimpin perusahaan memberikan training dan pengembangan kepada karyawannya agar dapat memberikan kemampuan terbaik untuk perusahaan saat bekerja. Yang keenam, motivasi dan inspirasi. Leader dengan sukarela meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, perkembangan skill, dan mengangkat moral tim untuk mencapai tujuan organisasi walaupun saat sedang goyah. Contohnya, apabila moral tim sedang menurun, maka tugas seorang leader harus mampu memberi motivasi dan inspirasi agar anggota tim tetap berkembang. Yang ketujuh, terbuka atas gagasan baru. Leader mampu terbuka atas ide dan perspektif dari anggota tim karena setiap perspektif individu dalam tim memiliki keunikan yang memiliki potensi untuk menguntungkan tim. Contohnya, divisi seminar menyarankan untuk mengadakan workshop usaha kopi untuk anak muda. Sebagai leader, harus menampung saran dan mengembangkan ide tersebut agar menguntungkan timnya. Di sini saya akan menjelaskan perilaku kepemimpinan efektif. Yang pertama, berorientasi pada tugas. Adalah mengatur kerjaan dan mengorganisasikan kegiatan. Misalnya, ketua divisi keuangan mengordinasikan anggotanya untuk membuat dan melaporkan perkembangan arus keuangan. Yang kedua, berorientasi pada hubungan. Misalnya, mengembangkan keterampilan bawahannya dan memaksimalkan pencegahan konflik. Contoh, ketua organisasi melatih bawahannya untuk memajukan organisasi sekaligus bersikap ramah agar tidak terjadi banyak konflik yang terjadi. Partisipatif, melibatkan banyak pihak untuk
melaksanakan tugas atau mengambil keputusan. Contoh, PTX mengalami kerugian besar akibat pandemi COVID-19. Direktur PTX mengajak berunding pada semua jajaran perusahaan untuk mengambil langkah yang tepat untuk menangani masalah di perusahaan tersebut. Berikutnya yaitu jenis gaya kepemimpinan, ada 10. Yang pertama yaitu otoriter. Para pemimpin membuat keputusan, peraturan, prosedur, dan tanggung jawab berdasarkan pemikiran pemimpin. Contohnya, Direktur PTX menugaskan pada bawahannya sesuai standar dari direkturnya dan segala keputusannya tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua yaitu demokratis. Mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Contohnya, Kepala Divisi Pemasaran mengajak timnya untuk aktif berinovasi dan rancangan ide tersebut ditetapkan bersama. Ketiga, delegatif. Memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Contohnya, ketua organisasi memberi tugas dan wewenang pada para divisinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan masing-masing divisi boleh menentukan keputusannya sendiri. Yang keempat, transformasional. Berfokus pada perubahan lebih baik dan terarah dalam organisasi. Contohnya, Direktur PTX beradaptasi dengan situasi perubahan internal dengan eksternal perusahaan seperti kecanggihan teknologi. Maka sebagai leader harus melakukan perubahan dengan inovasi menggunakan teknologi. Yang kelima, transaksional. Leader menggunakan garis komando jelas yang harus dipatuhi bawahannya. Contohnya, ada pada instansi militer yang dimana personil tentaranya harus tunduk pada perintah jenderalnya. Yang keenam, yaitu ada karismatik. Leader mempengaruhi anggotanya dengan kepribadian yang unik dan kuat. Contohnya, Tuan A memiliki kepribadian yang humoris dan mudah diajak diskusi, sehingga meyakinkan pandangan timnya untuk melakukan apa yang diarahkan. Situasional. Pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang yang dihadapi. Contohnya, leader mempunyai karyawan yang sulit diajak bekerja sama, maka akan diberi sanksi atau teguran. Sementara jika karyawannya menunjukkan performa baik, maka akan diberi reward. 8. Servant leader. Pemimpin yang sukarela melayani kebutuhan timnya. Contohnya, karyawan bernama Yogi mengalami musibah, maka Rahul sebagai leader harus membantu Yogi meringankan masalah tersebut sehingga Yogi dapat bekerja sama secara optimal di perusahaannya. 9. Birokrasi. Leader mengharapkan anggota tim untuk mengikuti aturan dan prosedur yang tepat, yaitu peraturan tertulis. Contohnya adalah Ahmad merupakan leader di sebuah instansi pemerintahan. Ia memerintahkan para pegawainya untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur tertulis yang berlaku. Yang terakhir yaitu visioner. Pemimpin yang memiliki tipe ini biasanya memiliki visi yang jelas dengan selalu berinovasi dalam rangka mencapai target yang ditentukan. Contohnya, Direktur PTX menargetkan perusahaannya akan profit 15%. Maka direktur tersebut melakukan strategi agar targetnya tercapai dalam waktu yang diprediksikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.